Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, hari yang baru tentunya menjadi sukacita bagi kita untuk kembali kita menjalani hari-hari kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara terkasih. Kembali renungan kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-20. Kembali kita akan belajar dari teladan hidup seorang perempuan yang sudah dimerdekakan kehidupannya dan dia membuktikan keimanannya sebagai pengikut Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18 akan kita baca kembali. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayatnya terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Yesus," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita membaca bagian firman Tuhan di pagi hari ini, menarik sekali bahwa kita bisa melihat bagaimana Maria Magdalena sebagai seorang pribadi yang begitu mengasihi Yesus. Kalau kita mengacu kepada proses perjalanan kehidupan dari Maria Magdalena, kita bisa melihat bagaimana Maria Magdalena menjalani hidup dengan kesetiaan yang teruji oleh waktu. Ini menjadi tema dari firman Tuhan kita di pagi hari ini. Menjalani hidup dengan kesetiaan yang teruji oleh waktu. Ya, meskipun perjumpaan Yesus dan Maria Magdalena sampai Tuhan Yesus mati dan bangkit memang relatif sangat singkat. Tetapi kita bisa melihat di durasi waktu yang begitu singkat itu, Maria Magdalena bisa membuktikan sampai di mana kesetiaannya, sampai di mana kecintaannya, sampai di mana komitmennya dia mengikuti Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bagaimana Alkitab mencatat dari awal pertobatannya sampai kebangkitan Tuhan Yesus, ia tetap setia. Bahkan di saat para murid yang lain kabur, bersembunyi, takut, bahkan meninggalkan Yesus. Tetapi Maria Magdalena tetap setia. Awal pertobatan Maria Magdalena kita bisa baca dalam Lukas pasal yang ke-8. Ayat 1-3. Tapi kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25 dan Matius pasal yang ke-27 ayat 56-61, bagaimana saat Yesus disalib, Maria Magdalena ada di sana. Bahkan dalam Markus 15 ayat 46 dan 47, saat Yesus dikubur juga, Maria ada di sana. Bahkan dalam perikop yang kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1-18, kita bisa melihat bagaimana Maria Magdalena pagi-pagi benar saat Yesus bangkit, dia juga ada di sana. Bahkan dia menjadi pembawa kabar sukacita bagi para murid yang sedang dalam ketakutan. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita sekali lagi meneladani hidup iman seperti yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena. Mari kita buktikan, mari kita nyatakan iman kita di antara sesama kita orang percaya, terlebih lagi kepada orang-orang yang tidak percaya. Mari kita buktikan kesetiaan kita, komitmen kita dalam mengikuti Tuhan. Apapun yang dapat kita kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, mari kita kerjakan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat memotivasi kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Mari kita mewarnai hari-hari kita sama seperti Maria Magdalena.
dengan setia, dengan komitmen, dan tentunya tidak pernah menyerah dalam ikut Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk hari yang baru. Dan kami juga bersyukur karena kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bersuka cita, karena kami adalah umat yang Engkau tebus, sehingga kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, kami rindu mewarnai hari-hari kami dengan komitmen, dengan kesetiaan, ikut Tuhan, sampai kapanpun. Ini doa kami, berkati apa yang akan kami kerjakan, dan juga berkati orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.